Barcelona membangun serangan, resistensi pressing yang dilakukan oleh Real Sociedad terjaga, sehingga membuat Barcelona kesulitan untuk bermain dari kaki ke kaki. Di sisi lain, ketika Barcelona semakin menekan Sociedad, perubahan shape bertahan pun dilakukan oleh Sociedad menjadi 4-1, 4-1 compact. Berbeda pada kala Sociedad melakukan high pressing. Skemanya itu 4-1-3-2. Ya, Barcelona harus menerima kekalahan saat menghadapi Real Sociedad dalam lanjutan Liga Spanyol dengan skor akhir 1-0. Satu gol Sociedad dicetak oleh Geraldo Becker di menit 33, assist dari Luka Sucic. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Perihal pressing yang dilakukan oleh Real Sociedad kepada Barcelona itu merupakan niat yang memang sejak awal diinginkan oleh pelatih Sociedad, yaitu Imanol Alguacil. Selesai pertandingan melawan Barcelona, pelatih Real Sociedad dengan tegas mengatakan, kami menekan Barca seakan-akan kami tidak punya hari esok. Itu satu-satunya cara dan kami melakukannya dengan baik. Organisasi tanpa bola, organisasi pressing yang dimiliki oleh Real Sociedad memang terjaga. Meskipun ada 2-3 kali loss teman-teman struktur bertahan yang dimiliki oleh Sociedad, namun sayangnya itu tidak bisa dikonversi oleh pemain Barcelona secara prima. Yuk kita bedah pertandingan tersebut. Di atas kertas, Real Sociedad gunakan pola 1-4-1-4-1. Sedangkan Barcelona bersama Hansi Flick gunakan pola 1-4-2-3-1. Pada pertandingan ini, kita fokus melihat pemain nomor 16 Barcelona yang bernama Fermín López. Fermín López di atas kertas diposisikan bermain menjaga sisi kelebaran sebelah kanan Barca. Tidak ada Lamine Yamal. Nah, ketika Fermín López dimainkan di area tersebut, tekanan kelebaran yang dimiliki oleh Barcelona dari sektor sebelah kanan sangat amat menurun. Hanya mengandalkan Koundé. Koundé pun tidak begitu prima jika tidak ada tandemnya, jika tidak ada pemain yang beririsan di posisinya, memiliki kualitatif ataupun kemampuan duel satu versus satu, teman-teman. Pada sosoknya Lamine Yamal itu bisa membantu bagaimana gerakan akselerasi penetrasi yang dimiliki oleh Lamine Yamal. Nah, ini merupakan shape ketika Barcelona melakukan build up serangan. Lihat bagaimana tekanan tinggi langsung secara konstan dilakukan oleh Real Sociedad, seperti yang dikatakan oleh pelatih Real Sociedad, dan membuat Inigo yang memberikan bola ke Balde ya tidak banyak mendapatkan ruang. Cara yang dilakukan oleh Barcelona mengembalikan back pass lagi bola tersebut ke belakang. Nah, ketika back pass dilakukan oleh pemain Barcelona, penekanan yang dimiliki oleh Real Sociedad pun semakin tinggi. Nah, di samping itu, Oyarzabal sebagai striker tunggal di atas kertas yang dimiliki oleh Sociedad memiliki kontribusi untuk menutup jalur passing dari Inigo. Inigo Martinez memberikan opsi passing ke Balde karena ke posisinya Kubarsi ditutup jalur passing oleh Oyarzabal. Jadi semakin sempit lah itu di sektor tengah pun ketika Barcelona coba menginisiasi, coba dengan prima ditekan oleh Mendes, Sucic ataupun Becker, teman-teman. Ketika tanpa bola dari struktur ini, Real Sociedad gunakan shape 4-1-3-2, teman-teman. Di depan ada seolah-olah Oyarzabal dan Kubo bertandem, kemudian tengah ada Mendes, Sucic sama Becker, kemudian sebagai holding ada Jubi Mendy. Nah, di sektor Mendes, Sucic, Becker menghadapi Frenkie de Jong, Casado. Nah, secara superioritas di sektor tengah double pivot Barca coba ditenggelamkan oleh pemain-pemain Sociedad. Nah, ini back pass dilakukan, penekanan dilakukan oleh sosok Kubo. Dan apa yang terjadi? Inigo Martinez harus melakukan namanya bola panjang, itu pun diblocking oleh Kubo dan sulit Barcelona membangun yang namanya serangan. Nah, ini build up dari posisi penjaga gawang, teman-teman. Nah, Real Sociedad pun struktur bertahannya jelas ya, 4-1-3-2. Nah, posisi Casado, Frenkie de Jong coba di 3 versus 2 kan oleh pemain Real Sociedad. Ada Mendes, Sucic sama Becker. Memang bermain compact Sociedad ini. Ketika mereka bermain compact, coba diseret oleh pemain-pemain Barca lewat Kubarsi, Venya, Inigo dengan melakukan passing di sekitaran
Inigo ke Kubarsi. Nah, di sini pemain-pemain Sociedad lihat 4-1-3-2-nya terorganisasi, sangat amat prima, tidak terpancing. Nah, shape-nya tetap terjaga dilakukan oleh Real Sociedad dan membuat Barcelona pun kesulitan untuk melakukan yang namanya serangan dari kaki ke kaki. Nah, ini 4-1-3-2 terorganisir dan membuat opsi yang dilakukan oleh Inigo Martinez melakukan bypass alias long pass, teman-teman. Seperti yang sudah kita katakan berkali-kali, tujuan pressing ada berapa? Coba, silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Mungkin sudah ada yang menulis, tujuan pressing ada 3. Yang pertama, rebut bola. Kemudian yang kedua, ganggu lawan. Dan yang ketiga, buat lawan itu yang melakukan build up serangan, teman-teman, melakukan permainan bypass atau bola panjang. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan bola panjang itu situasinya 50-50. Enggak otomatis pasti didapatkan oleh pemain yang bertahan bola tersebut, dan enggak otomatis orang yang melakukan build up yang akan mendapatkan bola. Kan bola udara nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita pastikan, teman-teman. Nah, pada momen Barcelona ini banyak hal tersebut terjadi. Duel bisa ditekan, bisa sulitkan oleh pemain Sociedad. Nah, ini semakin dalam bagaimana tekanan dilakukan oleh pemain Barcelona. Ketika bertahan, struktur Real Sociedad pun berubah kan. Tekanan tinggi tadi 4-1-3-2, sekarang strukturnya menjadi 4-1-4-1. Di depan ada Oyarzabal, kemudian di belakang Oyarzabal ada Kubo, Mendes, Suchik sama Becker, Zubimendi sebagai holding, kemudian 4 pemain di belakang, Aramburu, Jubel, Agüero, dan Munes atau Munoz, teman-teman. Nah, di sisi lain bisa kita lihat Barcelona struktur ataupun posisi pemain di atas lapangan. Fermin Lopez yang menjaga sisi kelebaran sebelah kanan di atas kertas, teman-teman, ia cenderung bermain masuk ke dalam. Nah, jadi yang menjaga sisi kelebaran Barcelona kerap dibantu disupporting oleh Koundé. Nah, tentu ini akan sangat amat menyulitkan bagi Koundé. Dan kita lihat di atas lapangan, tenaga Barcelona dari sektor kelebaran sebelah kanan memang sangat amat berbeda. Itu menjadi PR yang penting didapatkan oleh Hansi Flick. Nah, di momen ini Rafinha tetap menjadi false winger, masuk ke dalam, teman-teman, dan memang di area tersebut banyak muncul ruang. Dalam konteks Gravis ini 4-1-4-1 dari Real Sociedad coba dimanfaatkan oleh Casado dengan memberikan passing ke Rafinha. Baldi menjaga sisi kelebaran sebelah kiri, dan di sini Rafinha tadi sudah kita katakan tidak prima, dan bola yang didapatkan oleh Rafinha tidak prima, dia kontrol dan jatuh lagi ke pemainnya Real Sociedad. Nah, ini struktur 4-1-4-1 yang dilakukan oleh Real Sociedad. Press trigger dilakukan oleh pemain Barca. Casado yang mengontrol dan menguasai bola, teman-teman, coba memancing Mendes. Nah, ketika Mendes terpancing dan keluar dari struktur shape 4-1-4-1 yang dibangun oleh Real Sociedad, maka akan muncul itu ruang di sekitaran yang dimiliki oleh Mendes karena dia sudah keluar dari posisinya, teman-teman. Dan itu dimanfaatkan oleh Barcelona. Casado berhasil memancing Mendes keluar, memberikan bola ke posisinya Kubarsi. Kubarsi melakukan passing breaking line, langsung melewati garis shape ataupun struktur yang dimiliki oleh Real Sociedad. Ke posisi siapa? Ke posisi Frenkie. Frenkie de Jong mendapatkan ruang karena Mendes tadi sudah bergerak press trigger ke posisinya Casado. Nah, di momen ini terciptalah sebuah peluang yang didapatkan oleh Barcelona. Namun, gol yang didapatkan oleh Barcelona dianggap oleh wasit berada di posisinya offset. Jika kita lihat berkeliaran di media sosial, teman-teman, banyak yang menganggap gol tersebut harus sah. Ini merupakan kesalahpahaman dari mengidentifikasi video asisten referee yang dilakukan oleh wasit yang bertugas di atas lapangan. Nah, aku nggak membicarakan hal tersebut. Pasti di media sosial sudah banyak lah ya memperdebatkan gol Lewandowski yang dianulir. Tetapi bagaimana kebesaran hati dari Hansi Flick? Hansi Flick memang sudah mengatakan kepada wasit gol tersebut atau harusnya benar, harusnya sah, teman-teman, tidak dianulir. Dan di samping itu, ini yang menariknya, Hansi Flick mengatakan tidak mau mempermasalahkan wasit secara utuh, dikembalikan lagi ke tanggung jawab diri sendiri, ke tanggung jawab tim. Ini tanggung jawab Hansi Flick sendiri. Itu kan luar biasa, teman-teman, yang harusnya kan bisa digoreng. Ini wasit curang, ini harusnya diuntungkan
itu Barcelona dirampok, merugikan Barcelona, bla 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 bla. Nah, bagi seorang pelatih kan penting kan bagaimana menjaga kondisi bukan hanya tim tetapi ya supporter. Nah, jika Hansi Flick mengeluarkan statement-statement yang liar juga memanaskan, pasti terikut itu supporter dari Barcelona. Tetapi di momen tersebutnya Hansi Flick lebih melihat lah ya faktor teknis yang bisa dia kontrol. Ingat, keputusan-keputusan wasit di atas lapangan nggak bisa kita kontrol. Yang hanya bisa kita kontrol itu apa? Ya, dari sisi taktikal yang kita ramu di atas lapangan. Dengan taktikal yang dimainkan oleh Real Sociedad, jelas menyulitkan Barcelona. Dan ketika itu menyulitkan, akhirnya berkembang pun permainan Barcelona, setidaknya hanya 20-25 menit. Setelah itu teman-teman, ya trouble. Bolak-balik nggak jelas permainan yang dimiliki oleh Barcelona. Pedri pun melakukan hal serupa, ya termasuk overall ya semua pemain-pemain Barcelona teman-teman nggak seperti apa adanya. Nah, menurut teman-teman apakah keputusan wasit salah? Apakah Barcelona dirampok? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Dan ini proses gol yang dimiliki oleh Real Sociedad. Lihat, berawal dari pressing 4-1-4-1 nih. Shape yang dibangun oleh Sociedad teman-teman. Tadi awal 4-1-3-2, sekarang high pressing dilakukan 4-1-4-1. Fullback kanan, Aramburu melakukan pressing penekanan ke posisinya Balde. Frenkie de Jong, Casado, Suchik, Mendes melakukan man marking teman-teman. Oyarzabal sebagai striker tunggal langsung melakukan pressing ke posisinya Viña. Dan Viña pun ujungnya melakukan umpan panjang. Nah, tadi sudah kita sebut sesuai dengan teorinya high pressing ataupun pressing manfaatnya apa, berhasil dibuat oleh Sociedad. Viña melakukan long pass teman-teman. Nah, di bola udara pemain Sociedad menang dan memang akurasi passing dari Viña pun tidak prima. Nah, ketika bola tersebut direcovery, diantisipasi oleh pemain Sociedad, bola tersebut jatuh kembali ke posisinya pemain Sociedad dan Kubarsi unbalance, Becker berhasil menciptakan sebuah gol. Esensi gol yang dimiliki oleh Sociedad ini berasal dari resistensi pressing yang prima dimainkan oleh pemain Sociedad. Dengan begitu membuat penting elemen di pemain belakang dimiliki oleh Barcelona kuat dari sisi progresi ataupun memainkan bola. Inigo Martinez sudah membuktikan dia memang kuat, tetapi di pertandingan ini effort dan kerja keras yang dimiliki oleh pemain Sociedad mengganggu. Kubarsi pun di beberapa pertandingan oke teman-teman. Di pertandingan ini pun oke, dia melakukan beberapa kali passing membelah lautan, istilahnya seperti itu. Nah, dikala Inigo ataupun Kubarsi memang mengalami kesulitan, trouble dalam mensirkulasikan bola, elemen penjaga gawang memiliki esensial yang sangat amat penting mempengaruhi dari sisi build up. Nah, Ter Stegen di beberapa elemen pressing dilakukan oleh pemain lawan, brutal pressing ya teman-teman. Stegen memiliki atribut penting juga, dia melakukan bypass yang akurasi passingnya, akurasi umpannya terukur bagus teman-teman, footworknya oke. Nah, ketika Barcelona tidak memiliki keseimbangan ataupun tidak memiliki yang namanya kiper yang konsisten dari profiling footwork yang oke dan kontrol bola yang oke teman-teman seperti Viña, salah satu aku harus mengatakan demikian. Tapi aku nggak menyampingkan ada beberapa pertandingan yang dimainkan oleh Viña dia oke, tetapi untuk di pertandingan ini melawan lawan-lawan yang memiliki intensitas pressing yang sangat amat gila, butuh kiper yang lebih daripada Viña. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.